Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan materi kita kali ini adalah tentang label encoder ya pada Python. Eh, kita akan bahas sedikit mengenai definisi, kemudian bagaimana implementasinya ya, kemudian label encoder itu biasanya digunakan untuk apa saja, untuk kasus apa saja, untuk juga apa data-data yang tipenya seperti apa, yang modelnya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi label encoder ini biasa digunakan ya oleh para programmer atau data-data analis itu untuk memodifikasi dataset ya. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh, misalnya saya memiliki dataset seperti ini ya. Misalnya saya memiliki dataset seperti ini. Ini adalah dataset tiket pesawat dengan beberapa atributnya gitu ya. Eh, di sini misalnya ada kolom atau atribut airline gitu ya. Kemudian ada kolom date of journey, ada juga kolom departure airport, departure time dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat di sini ini ada kolom-kolom yang jenisnya itu numerical dan juga ada kolom yang jenisnya itu masih dalam bentuk categorical, gitu ya. Nah, numerical itu bagaimana? Numerical itu adalah dalam bentuk angka, ya, dalam bentuk angka. Sedangkan di sini ada beberapa kolom categorical yang bentuk itu tulisan ya, teks, misalnya airline. Airline ini ada Citylink gitu ya, ada Lion Air. Ini kan bukan angka ya, ini kan huruf gitu ya. Nah, dataset ini ya, dataset ini kita akan coba buat regresinya ya, menggunakan regresi linear gitu ya. Jadi bagaimana pengaruh X terhadap Y gitu ya, pengaruh X terhadap Y, atribut X terhadap atribut Y, atau Y itu artinya atribut targetnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin meregresikan gitu ya, kalau kita ingin meregresikan, kita tidak bisa meregresikan kolom yang jenisnya itu categorical gitu ya. Termasuk juga nanti ketika ingin dimodelkan gitu, menggunakan model-model machine learning gitu ya. Misalnya kita akan menggunakan model linear regresi ya, LR atau mungkin random forest regression gitu ya, atau juga apa beberapa model-model regresi lainnya gitu. Jadi yang tipenya categorical ini harus dikonversi dulu menjadi numerical gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, di sini ada kolom kelas ya, maksudnya ini kelas pesawat. Kelas itu kan hanya ada dua misalnya, yaitu kelas ekonomi dan kelas bisnis gitu. Nah, kalau kelas ekonomi dan kelas bisnis kita mungkin mudah saja ya, kita encoding aja, misalnya ekonomi itu satu, bisnis itu dua, gitu ya, atau kelas ekonomi itu nol, kelas bisnis itu satu. Tapi bagaimana kalau misalnya stringnya ini cukup banyak, gitu ya, artinya jenis-jenis ini cukup banyak. Artinya di sini kita membutuhkan encoding, gitu ya. Jadi yang tadinya apa? Mohon maaf, yang tadinya itu numerical dibuat menjadi categorical gitu ya, agar bisa diregresikan. Nah, sepengetahuan saya ada ada dua ya, setidaknya ada dua ya. Ada yang menggunakan one hot encoding. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar ya, menggunakan one hot encoding. Jadi kalau one hot encoding itu si apa jenisnya ini itu menjadi kolom gitu ya. Atau ada yang juga menggunakan label encoder gitu. Nah, di sini pada malam ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan label encoder gitu ya.
Jadi label encoder ini itu mengencode gitu ya, merubah yang tadinya tulisan categorical itu menjadi ya atau numerical gitu. Nah, sebagai contoh, dataset ini tadi, ya, di sini ada airline yang categorical, ada stop, ada departure airport, ya, ada destination airport. Ini kan kategorical nih, ya, string ya, tulisan gitu ya, ada kelas, ada hari ya, days ya, itu kategorical gitu ya. Nah, caranya adalah dengan pertama kita seperti biasa ya, import beberapa library standar gitu ya, kemudian termasuk juga mengimport encode labelnya gitu ya. Jadi di sini ada encode label from scalar pre-processing import label encoder ya. Ini nama library-nya. Kemudian untuk split datanya nanti kita akan gunakan juga mungkin untuk memodelkan ya. Ada yang untuk data trainingnya atau data latihnya, kemudian ada juga untuk data tesnya gitu ya. Itu juga nanti bisa menggunakan library scalar ini. Nah, kemudian seperti biasa juga kita upload dulu ke Google Drive datasetnya gitu ya. Kemudian nanti kita hubungkan ke Google Colab kita gitu ya. Dan rekan-rekan sudah memahaminya ya, sudah pernah kita bahas bagaimana caranya kita menaruh dataset di Google Drive, kemudian kita hubungkan ke Google Colab kita gitu ya. Kemudian seperti biasa kita coba lihat datanya ya, data.head. Data.head itu hanya ada 5 baris yang terlihat. Nah, kalau misalnya ada yang belum muncul seperti ini, artinya ada kesalahan gitu ya. Mungkin kesalahan tempat menaruh di Google Drive-nya atau mungkin juga ada kesalahan kodenya gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil, nanti akan muncul data.head-nya itu ada 5 baris seperti ini. Nah, kemudian standar kita coba lihat informasinya ya, data.info gitu ya. Nanti akan muncul data tipenya, ada objek, ada date and time, ada integer 64 ya dan seterusnya gitu ya. Kalau date of journey, paid date ya, date itu ya date and time gitu ya, karena di Excel-nya pun sudah date and time tipenya. Nah, kemudian di sini ya kunci untuk label encodernya. Kita panggil ya tadi library-nya, kemudian kita label encoder gitu ya, kita apply label encoder. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini ya. Kalau saya browse datanya, itu akan seperti ini hasilnya. Jadi airline-nya itu udah bukan dalam bentuk tulisan lagi ya, tapi airline-nya itu sudah dalam bentuk angka gitu. Jadi di sini ada angka 2 itu misalnya untuk Citylink, kemudian ada angka 4 itu misalnya untuk Lion Air gitu ya. Kemudian ada angka 1 untuk yang lain-lainnya. Ya, jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Misalnya karena ada 7 jenis pesawat atau ada 9 jenis pesawat. Jadi bukan lagi Citylink, Lion Air, Garuda, tapi sudah dalam bentuk angka, di encode ke angka gitu ya, ditransformasi ke angka ya. Nah, begitu juga date of journey-nya kalau teman-teman perhatikan ya. Date of journey-nya itu dia dikonversi juga menjadi angka. Nah, date of journey ini bagaimana prinsip kerjanya? Nanti dia akan lihat yang satu jenis ya, satu jenis lainnya, satu jenis lainnya. Dan jenis-jenis itulah nanti yang dikonversi menjadi angka ya. Jadi misalnya ada 8 atau ada 10 jenis date gitu ya. Date of journey-nya berarti yang tanggal pertama itu nanti 0 encode-nya, tanggal yang kedua misalnya 4, tanggal yang ketiga 3. Kadang-kadang ngacak seperti itu ya, tidak berurutan gitu, tidak berurutan. Kemudian begitu juga departure airport-nya ya. Departure airport-nya juga sudah dalam bentuk angka. Jadi kalau kita running ya, kalau kita running untuk apply encoder-nya ini nanti bentuknya akan menjadi seperti ini gitu ya. Yang tadinya jenis atributnya itu adalah string ya, huruf. Ketika kita apply label encoder, secara otomatis si Google Colab-nya itu akan mengencode ya,
akan di-encode menjadi dalam bentuk angka. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi yang dengan menggunakan tulisan ya, tapi sudah menggunakan huruf-huruf semua, di-encode ke huruf. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah ini sudah siap ya, sudah siap untuk diregresikan, untuk di-apply model regresi misalnya, gitu ya. Tergantung kita akan menggunakan model apa. Misalnya di sini kita akan memprediksi profitnya ya, kita akan memprediksi profit, kolom profit. Nah, berarti yang menjadi sumbu Y-nya itu atau variabel dependennya itu adalah profit. Sedangkan X-nya itu ada airline, ada date of journey, ada departure, airport, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan saya harapkan rekan-rekan mencoba label encoder ini. Nanti saya akan kopikan ke LMS, script label encodernya. Kemudian rekan-rekan coba menggunakan dataset ya, mencari dataset atau membuat dataset yang ada hurufnya, yang ada tulisannya. Kemudian nanti coba tulisannya itu di encode gitu ya. Coba nanti tulisannya itu di encode. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, apakah bisa kita ekspor ke Excel dalam bentuk encode? Sangat bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, data.toExcel, kemudian ini adalah path tempat nyimpannya. Jadi nama filenya path tempat menyimpannya itu kita copy saja ya dari Google Drive. Kemudian nama filenya silakan bebas dan nama tipenya XLSX gitu ya. Kemudian misalnya index false. Nah, nanti hasilnya itu bisa dalam bentuk seperti ini ya. Jadi sudah dalam bentuk di encode gitu ya. Nah, ini contohnya final encoding. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ekspor yang tadi sudah di encode, hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, saya harapkan di materi encode ini, label encoder ini, rekan-rekan mencoba ya. Rekan-rekan mencoba coba mengencoding atribut yang tadinya jenisnya categorical atau huruf ya, bentuknya huruf menjadi atribut numerical ya, agar bisa dibuat regresinya atau di-apply model-model regresi gitu ya. Karena categorical tidak bisa ya. Jadi harus di-encode dulu menjadi numerical. Sebenarnya ada satu lagi cara, yaitu dengan menggunakan one hot encoding, gitu ya. Kalau one hot encoding itu, dia itu bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi pesawatnya itu, nama pesawatnya itu naik ke atas, gitu ya. Jadi AirAsia naik ke atas, jadi kolom sendiri, Batik Air jadi kolom sendiri, Citylink jadi kolom sendiri, Garuda Indonesia menjadi kolom sendiri. Tinggal nanti di situ ada biner 0 dan 1. Ketika pesawat itu yang raw-nya aktif gitu ya, berarti itu satu pesawatnya. Ketika misalnya tidak, berarti nol. Contohnya seperti ini, di baris pertama Citylink-nya satu, yang lainnya nol. Ya, berarti di baris pertama itu ya Citylink. Ya, kita lihat di sini di datasetnya. Oh iya, betul, Citylink ya di baris yang pertama, gitu ya. Di baris pertama setelah label maksud saya, gitu ya. Nah, kemudian nanti digabungkan, ya, digabungkan. Nah, seperti ini, digabungkan dengan yang numerical gitu ya. Setelah di encode yang categorical, kemudian digabungkan itu dengan cara pd.concat gitu ya. Nah, nanti beberapa jenis script ini akan saya berikan, akan saya kopikan supaya rekan-rekan bisa mencoba baik itu label encoder maupun one hot encoder gitu ya. One hot encoding atau encoder gitu ya, one hot encoding atau encoder. Nah, walaupun sebenarnya ada tujuan-tujuannya ya, kalau untuk one hot encoding itu lebih untuk apa gitu ya, label encoder untuk apa, tapi setidaknya saya ingin menjelaskan ke rekan-rekan untuk mengkonversi dari categorical ke numerical, ada menggunakan label encoder, ada juga yang menggunakan one hot encoding. Nah, mungkin untuk penjelasan label encoder dan one hot encoding seperti ini, saya harapkan rekan-rekan bisa untuk mencoba gitu ya dataset yang tadinya categorical dirubah ke numerical semua. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba modelnya gitu ya. Setelah di ini
di apa label encoder, lalu bagaimana cara apply modelnya, gitu ya. Bagaimana cara kita meregresikannya. Bagaimana cara kita menggunakan feature selection. Nah, mungkin itu untuk sementara ya materi kita. Terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.